Jangan dibayangkan bahwa Allah punya istri kemudian punya anak dianggap keluarga. Bukan, maksud keluarga di sini adalah sama seperti saya punya anak, pasti akan saya perhatikan anak saya, Pak ya. Akan saya kasih jajan, akan saya sayangi lah begitu. Begitupun orang yang selalu berakrab-akraban dengan Quran, maka hidupnya akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Jami Al-Ikhlas Panorama Serpong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini tidak terasa kita telah masuk hari ke-21, malam ke-21 daripada bulan Ramadan ini, di mana para ulama sangat mengistimewakan hari-hari terakhir daripada bulan Ramadan. Ada seorang ulama besar dari kalangan tabi'in yang bernama Al-Imam Abu Uthman An-Nahdi. Beliau mengatakan para ulama itu, para sahabat itu sangat mengagungkan 30 hari. Sangat mengagungkan, memuliakan, mengistimewakan 30 hari. Yang pertama, 10 hari pertama daripada bulan Muharram. 10 hari pertama daripada bulan Muharram. Jadi para ulama kalau memasuki 10 hari pertama bulan Muharram, tancap gas memperbanyak amal soleh. Karena amal soleh yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Kemudian 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah, sebagaimana sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada hari yang amal solehnya paling dicintai oleh Allah, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Karena itu para ulama ketika memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah pun memperbanyak amal soleh. Yang ketiga, 10 hari yang ketiga yaitu 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Mengapa para ulama mengistimewakan 10 hari terakhir ini? Karena di dalamnya ada mega bonus Ramadan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Apabila kita melihat praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 terakhir ini, beliau mengencangkan sarungnya. Idza dakhala al-ashrul awakhir shadda mi'zarahu. Mengencangkan sarungnya tanda bahwa beliau tidak melakukan hubungan suami istri, meninggalkan istri-istrinya selama 10 hari itu. Bahkan beliau mengajak keluarganya yang istihadah sekalipun beliau bawa, beliau ajak untuk i'tikaf. Digambarkan dalam hadis mereka membawa baskom toast ke masjid agar darahnya tidak tumpah, tidak lain dan tidak bukan ingin mendapatkan mega bonus Ramadan yang keutamaannya khairun min alfi syahrin. Kemudian wahya lailahu, Rasulullah menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan seluruh keluarganya. Ada yang bertanya, mulai kapan Lailatul Qadar itu dimulai? Para ulama mengatakan Lailatul Qadar dimulai sejak terbenamnya matahari. Artinya fi waqtil ghalas, sejak malam gelap,
gulita. Masuk maghrib itu sudah masuk Lailatul Qadar. Jadi Bapak ketika masuk waktu maghrib langsung niat masuk ke masjid itu nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Menurut madhab Syafi'i, i'tikaf barang satu saat sebentar itu sudah dianggap i'tikaf, meskipun tidak harus seharian. Jadi Bapak setiap masuk ke dalam masjid niatin i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kalau i'tikafnya bertepatan dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, dilipat gandakan atau lebih utama daripada Bapak Ibu i'tikaf selama 1000 bulan sampai terbit matahari. Jadi dihitungnya mulai maghrib itu sampai terbitnya matahari hatta matla'il fajr. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa i'tikaf sampai subuh gitu. Maka saya kemarin tanya apakah di sini ada qiyamul lail? Alhamdulillah ada qiyamul lail gitu ya. Itu sudah mending kita masuk 1:30 gitu ya, kemudian sholat qiyamul lail, sholat witir atau sholat tahajud sampai 3:30. Ah, syukur-syukur kalau Bapak sudah zikir dari pertama kali masuk itu. Apa saja zikir yang dilakukan, apa saja. Jangan sampai kita tidak zikir sama sekali. Minimal sholat maghrib berjamaah itu sudah termasuk. Kemudian sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah minimal itu. Alhamdulillah kita banyak melakukan amal soleh, termasuk di dalamnya tarawih. Satu lagi mohon maaf, ini terkadang promosinya kurang disampaikan oleh kita. Padahal bulan Ramadan sesungguhnya, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, bulan biasa saja. Artinya Ramadan itu mulia karena ada sesuatu yang mulia di dalamnya. Apa itu kata beliau? Al-Quranul Karim. Jadi Ramadan itu bulan biasa. Dia dimuliakan karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Karena itu para ulama menamakan Ramadan ya syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kita lihat misalnya Imam Syafi'i. Ketika memasuki bulan Ramadan, beliau bagaimana sibuknya saat itu. Fikirannya umat, ilmu. Mengajar. Tetapi semua itu disingkirkan, fokus pada Quran. Fokus tilawatul Quran. Sampai murid beliau Ar-Rabi bin Sulaiman mengatakan, kana Syafi'i yakhtimul Quran fi Ramadan 60 khatmatan. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan 60 kali, dan itu dilakukan dalam sholatnya. Udah batuk nih. Udah selesai kalau batuk. Pura-pura batuk. Kebanyakan makan gorengan ya. Ya Allah, Imam Syafi'i segitu sibuknya. Ada seorang ulama dari pembesar tabi'in namanya Al-Aswad bin Yazid. Itu kalau hari-hari biasa Pak, menghatamkan Quran seminggu sekali. Masuk bulan Ramadan 2 hari sekali hatam Quran. Ada seorang murid daripada Anas bin Malik namanya Qatadah bin Da'amah. Itu kalau hari-hari biasa seminggu sekali hatam Quran, menghatamkan Quran. Masuk bulan Ramadan 3 hari sekali. Masuk 10 hari terakhir ini Ramadan 1 hari sekali hatam Al-Quran. Luar biasa mereka. Jadi ulama-ulama itu sibuknya luar biasa. Tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, semua itu disingkirkan dahulu tuh. Fokus kepada Quran. Nggak usah jauh-jauh Pak, di Banten Pak Haji Dedi mungkin tahu. Pak Haji Dedi hadir? Hadir ya? Itu ada ulama besar namanya, ya ini mati hidup bagaimana? 10 hari udah letoy aja, udah loyo. Ya, nggak usah jauh-jauh. Ada ulama kita, ulama besar kita dari Banten yang kita kenal dengan Abu Ya Cidahu, Abu Ya Dimyati Cidahu, Pandeglang Banten. Itu beliau kan hafidhul Quran, seluruh keluarganya juga hafidhul Quran. Itu tidak turun tarawih
untuk sahur maksudnya, sebelum hatam Al-Quran di dalam tarawih itu. Dan bahkan beliau selama 40 tahun setiap harinya hatam Quran. Luar biasa. Ini mereka menjadikan Ramadan itu betul-betul syahrul Quran. Kenapa? Karena tidak ada zikir paling utama selain zikrul Quran, tilawatul Quran. Dalam sebuah riwayat Imam At-Tirmidzi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala sa'iri khalqi. Keutamaan kalamullah Al-Quran dibanding seluruh kalam, ungkapan, kata-kata selain Al-Quran, itu kafadlillahi ala sa'iri khalqih, seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Nggak ada bandingannya itu. Kalam manusia, kalam hewan, kalam binatang, kalam tumbuh-tumbuhan, kata-kata siapa saja, itu semuanya di bawah Al-Quran. Kafadlillahi ala sa'iri khalqih, seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding dengan seluruh makhluknya. Maka wajar kalau Allah mengatakan, saya punya keluarga di muka bumi ini. Wajar karena memang mereka selalu berdekatan, berakrab-akraban dengan Allah. Siapa kata para sahabat keluarganya Allah di muka bumi ini? Hum ahlul Quran, mereka yang mau membaca Quran, yang mau menghafal Quran, yang mau memahami Quran, yang mau peduli terhadap baca tulis Al-Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh, mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang khususnya. Jangan dibayangkan bahwa Allah punya istri kemudian punya anak dianggap keluarga. Bukan, maksud keluarga di sini adalah sama seperti saya punya anak, pasti akan saya perhatikan anak saya, Pak ya. Akan saya kasih jajan, akan saya sayangilah begitu. Begitupun orang yang selalu berakrab-akraban dengan Quran, maka hidupnya akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun sedikit di 10 terakhir bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan mega bonus Ramadan yang keutamaannya khairun min alfi syahrin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.